Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus Romo Kiai Haji Agus Abdul Latif, Romo Kiai Haji Noradi, dan tokoh-tokoh agama lain dan tokoh-tokoh agama yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang mereka kenal fatwa hasilnya. Yang terhormat Bapak Supardi dari Disnaker Jawa Timur, Balai Latihan Kerja Jawa Timur, Bapak Supardi mewakili HES rekan-rekan saya, Pak Camat, Pak Damramil, Pak Kapolsek. Ini merupakan forum pimpinan kecamatan yang paling bagus di Kabupaten Gresik. Pak Rudi, Pak Yono, ini trio dalam handle semua persoalan. Alhamdulillah paling bagus karena menjadi inspirasi di Kabupaten Gresik. Pak Bupati tadi juga mendapat penghargaan dari Pak Gubernur. Meskipun ada 1.600 perusahaan, tapi Kabupaten Gresik ini dikenal sangat damai. Jadi mendapatkan industrialitis. Adik-adik saya sebenarnya Karang Taruna Kecamatan Ujung Pangkang yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya yakin ketika adik-adik sekalian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini dengan hati yang bersih, insya Allah pada saatnya ada di antara anda sekalian yang menjadi Bupati Gresik, ada anda sekalian yang menjadi Gubernur Jawa Timur, minimal nanti ada di antara adik-adik yang menggantikan Pak Yono sebagai camat Ujung Pangkang. Semuanya senang berada di sini? Supaya tidak tinggalkan dulu, karena generasi muda yang idealis semangatnya harus terus membara. Kita nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Luar biasa. Nanti kalau saya melihatkan Karang Taruna Ujung Pangkang hebat luar biasa. Yes, 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 gitu ya. Karang Taruna Ujung Pangkang hebat luar biasa. Yes, yes, yes. Nanti kalau Kecamatan Ujung Pangkang oke ya. Kalau Gresik bisa lebih baik. Kecamatan Ujung Pangkang oke. Gresik bisa lebih baik. Karang Taruna Ujung Pangkang hebat luar biasa. Saya kalau melihat generasi muda seperti ini, Gus, yakin Indonesia ke depan akan menjadi salah satu tokoh di dunia internasional, pasti akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang tua-tua, yaitu Mawati, Gus Rafi, Pak Yono, Pak Narko, Pak Rudi dan lain sebagainya, jangan sampai mati diri. Ya. Ya syubhan, wahai generasi muda, antum syubhanul yaum. Saat ini anda sekalian menjadi rakyat secara kontekstual. Warijalul mustaqbal, besok anda akan menjadi pemimpin di negeri ini.
inna fi yadikum amrul ummah, di tangan Anda persoalan negara, persoalan daerah, dan persoalan bangsa. Wa fi rijlakum hayata. Indonesia ini mau terus merdeka atau menjadi terjajah, Gresik ini ke depan akan semakin cemerlang atau semakin terpuruk, itu ada di tangan Anda sekalian. Nah, ketika Anda sekalian tampil seperti ini, subhanallah, insya Allah Gresik ke depan lebih baik, pasti akan menjadi kenyataan. Ada kalian semangat, hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Karang Taruna, kebanggaan kita. Karang Taruna, insan yang mulia. Mereka bekerja tanpa pamrih upah, yang memberikan Indonesia semakin jaya. Amin. Soli Pasalinda, iman Muhammadiyah. Soli Pasalinda, iman Muhammadiyah. Wal ali wal ashab, biar qadwa adam. Wal ali wal ashab, biar qadwa adam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya minta dari sana 2 orang bersama-sama saya, ya, cewek 1, cowok 1. Nih yang pakai kamera ini, silakan tampil di sini. Cewek 1, cowok 1. Sholawatan kosong apa? Sholli wasallim dari sini 2. Cewek 1, cowok 1. Ya. Dari sini 2, cewek 1, cowok 1. Sini. Kalau kamu mau berdekatan, oke, bisa sholawatan soal masuk. Cepet. Lu lagi duit 10.000 loh. Udah, saya tunjuk aja. Dan kalau ditunjuk pasti siap. Ini, Mbak, kamu Mbak. Ya, yang belakang. Ya, kamu. Nih, ya, sini. Sumpah kali santri-santri masuk sholawatan besok. Sini. Ya, sini. Ya. Ini. Mas juga kan belum sudah. Satu lagi kamu. Ini yang hebat ini. Tapi kok cowok kamu ya? Kalau saya, oh iya cowok kamu. Salah. Ya kamu 1. Jadi saya anjurkan kamu Mas. Ya ini, saya lurus. Ya kamu. Ya jadi. Ya jadi kamu. Nah sini kamu. Ya seperti itu. Ya sini aja. Luar biasa. Mbak, sini. Agak tadi ya. Karena kerja nggak cuma kayak ini. Saya anak saya yang cewek-cewek sudah punya suami semua ini. Luar biasa. Namanya siapa Mbak? Ini Bibi, Ari. Tawarnya. Wah ini paling keren ini. Wah. Untuk teman-teman saya bersama ini ya. Tapi kok ditanya Mas? Boleh saya sampai ke kok sampai gede. Ya. Tapi kalau dari sana itu kan standarnya ya 10.000, 20.000. Sallallahu Nabi Muhammad. Sama-sama. Sholli wasallim
tandanya pemuda disayang Tuhan, dunia dan akhirat insya Allah untuk kesuksesan. Amin. Dipanggil di sini kita dulu. Oh ternyata Yogi pintar. Saya coba direspon dengan baik ya. Hai kenapa kamu dan suaranya bilang. Ya ini tak salah nih. Ada uangnya ini ya, ada uangnya. Tapi Anda harus bisa menjawab ya, harus bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama, nama Bupati Gresik siapa Den? Bupati Gresik siapa? Sekalian mau lanjutkan Jono ya. Sekarangnya apa itu? Terus bagian dulu. Siapa Bupati Gresik? Tambah Hari Pradianto. Wakil Bupati Gresik mana orangnya? Oh ya ini alhamdulillah. Sama usul kakak Agus ya. Yang mewakili Hes siapa? Yang mewakili Hes itu siapa namanya itu? Oh Subali. Ini jenenge Subali. Sing mau setelah Balai Latihan Kerja Jawa Timur sama pilih Subali Suyono Sumardi. Nanti wong Subali ini sekolah Hes yang ini camat ya. Yang terakhir Des siapa? Nama Bupati Gresik tadi siapa? Ya saudara. Sekali lagi tepuk tangan buat Karang Taruna. Hadirin sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, apa yang dilakukan oleh Bupati Gresik. Wes, pada rebutan, mengundang peliputan, orang-orang itu satu, sing buri sapa Pak, sing kei kauno. Benar ya? Yang dilakukan oleh Pak Bupati Gresik dengan seluruh jajarannya itu untuk menyiapkan masa depan Anda. Pak Sambari usianya sudah 55 tahun. Pak Kos ini usianya sekitar juga sudah 56 tahun. Ya, yang kita pikirkan adalah masa depan
generasi muda sekarang. Gresik ini sebagai hinterland Jawa Timur, merupakan penyangga. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita tidak menyiapkan masa depan anak-anak kita, generasi muda kita, nanti mereka akan menjadi apa ke depan? Adik-adik sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, apa yang dilakukan oleh HES ini merupakan langkah yang cerdas. Karena ke depan tantangan yang akan Anda hadapi itu semakin berat. Dunia saat ini tetap 5 benua: benua Asia, benua Australia, benua Amerika, ada benua Eropa, kemudian satu lagi apa? Amerika. Itu tetap. Sementara jumlah penduduknya semakin hari akan semakin berkembang. Sumber daya alam itu tumbuh mengikuti deret hitung, sementara sumber daya manusia berkembang mengikuti deret umur. Beberapa waktu yang lalu Anda pernah mendengar kan? 135 juta penduduk Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Bangka, ada Bangka, ada Ambon dan lain sebagainya. Itu baru sekitar 25 tahun yang lalu, 135 juta. Sekarang Indonesia sudah 238 juta. Jadi wilayahnya tetap, sementara penghuninya semakin banyak. Penduduk dunia saat ini sudah 7 miliar 118 juta. Ketika nanti Anda tua, maka penduduk dunia sudah berkembang kisaran 10 miliar. Berarti tingkat persaingan yang akan Anda hadapi itu akan semakin ketat. Yang kedua, sumber daya alam itu semakin hari tidak semakin bertambah, semakin hari akan semakin berkurang, menyusut bahkan habis. Teknologi nuklir itu di tahun 2017 nyaris habis. Gas tahun 2048 pupuk, minyak tahun 2080 itu habis. Kalau otaknya tidak diasah, maka dunia ini akan mengalami kegelapan total. Adik-adik sekalian, segenap karakter Taruna Ujung Pangkai yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Di tahun 2014 akhir tahun 2015 ASEAN Free Trade Area itu sudah kita jalan. Saingan Anda bukan hanya orang Gresik, bukan hanya orang Indonesia, tapi sudah seluruh penduduk di bumi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, semakin berat seperti itu, maka mengasah pengetahuan, mengasah pengalaman itu harus terus-menerus ditingkatkan. Tetapi kata Imam Syafi'i, hayatul fata qawahi bil ilmi wa tuqa, tidak lam yakuna la tibarun tinggi. Hidupnya generasi muda, masa depan generasi muda ditentukan oleh ilmu dan taqwa-nya. Ilmu harus diasah, pengalaman harus terus dicari, tidak selalu melalui pendidikan formal. Pelatihan bersama Pak Suwardi, bersama HES dan kawan-kawan masuk ke balai latihan kerja itu yang sangat efektif. Kalau adik-adik sekalian tidak mengasah itu, maka ke depan Anda akan menjadi penonton di rumah Anda sendiri. Anda akan menjadi tamu di Gresik yang Anda cintai. Saat ini kami menyiapkan banyak fasilitas. Ya, mulai yang ada di kepulauan, lapangan terbang kita bangun, dermaga kita bangun, rumah sakit kita bangun, objek-objek wisata yang vital termasuk penanganan rusa, danau Mas Toba, semuanya kita bangun. Tadi Pak Yono sudah menyampaikan Minapolitan, Teknopolitan, dan nanti di sebelah sana akan segera kita bangun Politeknik. Semuanya berbasis inovasi. Ke sebelah selatan ada gedung gerak sembahyang,
ada pelabuhan internasional, ada stadion olahraga, ada Gresik Kota Baru, Kota Mandiri, semuanya butuh tenaga kerja. Kalau Anda tidak mengasah keterampilan Anda, ilmu yang tidak dikembangkan, maka Anda sekalian hanya akan menjadi penonton di rumah Anda sendiri. Anda akan menjadi tamu di rumah Anda sendiri. Keterampilan diasah, ilmu dikembangkan, sementara jiwanya, takwa itu harus tetap menjadi landasan kita. Indonesia ini pemimpinnya sarjana-sarjana. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, bahkan ada yang guru besar. Tetapi mohon maaf, adik-adik sekalian mengetahui tawuran masih banyak terjadi di mana-mana, antar pelajar, antar mahasiswa, antar geng, antar pekerja, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan obat-obat terlarang terjadi di hampir semua daerah. Kasus-kasus pencurian, korupsi, negeri kita ini masih merajalela. Kenapa? Karena tukon takwallahnya, akhlakul karimah pemimpinnya yang berbeda. Wa innamal umamul akhlaqu mabaqiyah fa idhumu dhahabat akhlaqu dhahabu. Ketika pemimpin itu tidak dijiwai oleh takwa, tidak ada akhlakul karimah di dalam mereka, maka akan cenderung menjadi perusak lingkungan, akan menjadi perampok negaranya sendiri. Adik-adik sekalian yang saya cintai, karena modal iman, takwa dan ilmu itulah alhamdulillah Gresik yang dipimpin oleh Pak Sambari Hadi Radianto dalam 3 tahun ini mengalami kemajuan yang luar biasa pesat. Saya beritahu satu titik saja. PAD, pendapatan asli daerah, itu dulu sebelum Pak Sambari 1 tahun kenaikannya cuma 10 miliar. Jadi dalam waktu 5 tahun kenaikannya hanya 50 miliar. Tapi dengan Pak Sambari memimpin Gresik, pengalaman dipadukan dengan jiwa takwa akhlakul karimah, dalam waktu 3 tahun PAD, pendapatan asli daerah Kota Gresik sudah 650 miliar. Jadi pendapatan asli daerah itu kenaikannya dibanding tahun 2010 bawah 2000%. Asalnya cuma 10 miliar, sekarang 1 tahun naik 200 miliar. APBD Kabupaten Gresik, APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2010 ke bawah itu kenaikannya setiap tahun hanya 50 miliar. Dari 673 miliar tahun 2005 menjadi 923 di tahun 2010. Kami ditarget oleh DPRD tahun 2015 yang akan datang, maka APBD harus sudah menjadi 1.719 miliar. Itu tugas yang berat, tapi subhanallah bila ilmi waktu kok saat ini baru 3 tahun APBD Kabupaten Gresik sudah menjadi 2.168 miliar. Kenapa? Karena rukun itu merupakan indikator akhlakul karimah. Faidha itu bitahiyatin fahayyu bi ahsanatiha awduha. Ketika kita dihormati orang lain, maka bila penghormatan yang lebih baik minimal sama. Sambari Qasim dalam semua hal di Kota Gresik bersama-sama. Makanya kata beliau kalau dalam memberikan sambutan, mitra kerja saya, bukan wakil bupati saya, tapi mitra kerja. Kenapa? Karena sesungguhnya kerukunan, kebersamaan itu menjadi kunci hadirnya rahmat anugerah. Kabupaten kota lain kepingin sesungguhnya kemajuannya seperti Kabupaten Gresik, tapi agak susah. BBB misalnya dulu dikelola oleh Jakarta, setiap tahun hanya mampu menghasilkan sekitar 45 miliar. Tapi subhanallah, Allah memberikan kemudahan, kita bikin perda, dan mulai tahun 2012 PBB sudah ditangani oleh Kabupaten Gresik, sehingga sekarang setiap tahun mendapatkan
pajak bumi dan bangunan kurang lebih sekitar 98 miliar. DP APD yang dulu dikelola oleh pusat setiap tahun hanya sekitar 35. Setelah ditangani sendiri oleh Bapak Gresik, sekarang 1 tahun sekitar 135 miliar. Kenapa? Rukun. Al-Quran dulu pelajaran banyak ayat. Karena nasi umatan wahidah. Al-Muslimu akhul Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Mungkin banyak ayat. Tapi benar. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa membisiki kita. Nah, alhamdulillah Pak Bupati Sabari Adi Pratianto, Mas Dede sudah tahu aja namanya. Mau semangat Pak Bagi ya? Semangatnya mau setuju. Aku sopo jadi Bupati Gresik. Saya itu ya, saya dulu pernah menjadi guru. Ada 10 kelas yang saya ajar. 10 kelas. Dan dulu setiap kelas itu isinya 50 anak. Di SMA 2 Lamongan. Subhanallah, 10 kelas, satu persatu saya hafal nama itu. Kenapa? Karena dalam komunikasi, menghargai lawan bicara itu sungguh merupakan sikap yang sangat mulia. Leo Tolstoy itu penulis Rusia. Kalau Anda sekalian kepingin mencapai sukses di dunia dan di akhirat, satu, jangan tunda pekerjaan. Karena tunda pekerjaan sama dengan menanggung penderitaan. Jadi tepat waktu. Yang kedua, siapa orang yang paling berjasa untuk mengantarkan masa depan Anda? Orang yang sedang bersama Anda saat ini. Ya Anda sekalian ini, orang yang paling berjasa adalah saya. Bagaimana sikap Anda ketika menghadapi orang yang paling berjasa, membuat mereka nyaman, membuat mereka merasa dihargai? Itu Leo Tolstoy, orang Rusia. Nah, apalagi Rasulullah begitu banyak khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum Anda terhadap teman-teman Anda adalah sedekah. Kita ini sering a priori dengan orang lain, ya. Siapa dari sini bukan Gresik? Dan masih itu apa ya? Sabari Halim Radianto, ya. Wakilnya Pak Kosim Imomi, ya. Ya, semangatnya luar biasa ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka nanti kalau saya teriakan, ya, prestasi, yes, gitu ya. Narkoba, no, ya. Rukun, yes. Tawuran, besok, gitu ya. Prestasi, yes. Narkoba, no. Rukun, yes. Tawuran, besok. Emang. Jangan sampai Anda sekalian, Anda itu dambaan saya. Saya ulangi sekali lagi, Sabari Kosim itu menyiapkan masa depan Anda. Sebab Sayyidina Ali mengajari kita, al-ilmu awladakum fa'innahu makhluqun li zamanin ghairu zamanikum. Siapkan generasi mudamu. Al-Quran banyak yang menasyaratkan seperti itu. Wal yakshaladina mabalakum min rabbihim dzurriyyatan di'afa